Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Ali Zaki, mahasiswa Informatika ITSKR Dr. Spraun. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan tiga sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Sebelum ke perbedaan, kita harus tahu penjelasan terlebih dahulu dari ketiga sistem operasi tersebut. Yang pertama, Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikeluarkan oleh Microsoft yang ada di Amerika. Sistem operasi ini adalah sistem dasar untuk mengkompresikan sebuah komputer atau alat elektronik lainnya. Jadi, operasi Windows adalah sistem operasi yang digunakan dalam sebuah alat elektronik yang ditambahkan sebuah program baru sesuai dengan keinginan pengguna. Contohnya adalah Microsoft Office, yaitu untuk membantu pengetikan dalam komputer. Yang kedua adalah Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang bisa digunakan secara gratis yang disebarkan di bawah lisensi GNU. Awal pertama Linux dibuat oleh mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds. Linux adalah turunan dari Unix dan dapat bekerja pada berbagai macam perangkat keras, mulai dari Intel x86 sampai RISC, yaitu rancangan prosesor yang sederhana, tetapi kesederhanaan tersebut didapatkan kecepatan operasi tiap siklus instruksinya. Yang ketiga, macOS. macOS atau Macintosh Operating System pertama kali dibuat oleh Apple dengan desain yang elegan dan mudah dipahami oleh user. macOS sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface, sebuah sistem operasi yang menggunakan gambar, tidak hanya berupa teks. Perbedaan sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Yang pertama, dari segi kepopuleran. Windows memiliki tingkat populer yang sangat tinggi. macOS adalah mempunyai tingkat populer yang tertinggi kedua, dan Linux mempunyai tingkat populer yang tinggi nomor 3. Yang kedua, segi harga. Windows sistem adalah operasi yang sistemnya berbayar, sedangkan Linux dan macOS dapat didapat dengan gratis. Yang ketiga, dari segi user interface. Windows tidak memiliki banyak user interface, sedangkan Linux memiliki banyak user interface. macOS tidak memiliki banyak user interface, tapi memiliki banyak user interface yang sudah baik dan dipakai dan dipandang. Yang keempat, dari segi kualitas gambar. Kualitas gambar macOS adalah kualitas gambar yang paling baik di antara Windows dan Linux. Yang kelima, dari segi kelengkapan. Windows, jika memakai Windows, maka harus mengisi program aplikasi yang lain. Jika memakai Linux, sudah terdapat banyak program yang siap dipakai. Dan dalam macOS, sudah terdapat banyak program yang dipakai, tapi tidak terlalu banyak. Yang keenam, dari segi keamanan virus. Linux memiliki tingkat keamanan virus yang paling tinggi atau paling kuat. Bahkan orang yang pertama menggunakan Linux sebagai sistem operasi pembuat virus. Dan macOS pun susah untuk terkena virus, sedangkan Windows sangat rentan sekali terkena virus. Yang ketujuh, segi kenyamanan pemakai. Windows adalah sistem operasi yang sangat disukai oleh para user atau brainware karena lebih mudah untuk dipakai dibandingkan sistem operasi keduanya, yaitu Linux dan macOS. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem operasi. Yang pertama, kelebihan Windows. Pengguna bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, bisa membuka lebih dari satu file dalam waktu yang bersamaan. Tiga, bisa sharing data aplikasi yang lain dengan mudah. Empat, terdapat banyak aplikasi yang kompatibel dengan Windows. Lima, orang awam tentang komputer mudah untuk menjalankannya. Yang keenam, banyak didukung oleh vendor hardware dan software. Yang ketujuh, digunakan oleh mayoritas pengguna komputer di dunia ini.
Kekurangan Windows yang pertama menyebabkan ketergantungan penggunaan produk Microsoft. Yang kedua, space hard disk yang dibutuhkan sangat besar. Yang ketiga, sistem security yang lemah dan mudah dijebol oleh para hacker. Yang keempat, membutuhkan memori fisik yang sangat besar. Yang kelima, membutuhkan kecepatan prosesor yang sangat tinggi. Yang keenam, harga lisensi yang lumayan mahal. Yang kedua, kelebihan Linux. Yang pertama, lisensi yang gratis, terbuka dan bebas. Bahkan dapat digunakan dengan cara mendownload. Ya. Yang kedua, Linux bisa berinteraksi dengan operasi sistem yang lain dengan kompatibilitas file system, kompatibilitas network, dan emulasi operating system. Yang ketiga, virtual memory membuat Linux mempunyai untuk menjalankan program-program yang lebih dari seharusnya karena menggunakan swap memory. Yang keempat, stabilitas Linux sangat luar biasa stabil. Jika dikonfigurasi dengan benar, Linux hidup terus-menerus hingga hardware tidak memadai rusak. Lain dengan Windows yang memerlukan reboot berkala untuk menjaga stabilitas. Yang kelima, Linux mewarisi tradisi Unix dengan mendukung adanya file permission yang dapat mencegah pengubahan atau penghapusan file tanpa izin dari pemiliknya. Yang ketujuh, yang keenam, didukung oleh ribuan programmer di seluruh dunia. Kekurangan Linux, aplikasi yang tersedia belum sebanyak Windows. Yang kedua, operating system tidak menggunakan sepenuhnya GUI atau Graphical User Interface. Dan ketiga, meskipun sudah menggunakan X Windows seperti GNOME dan KDE. Yang keempat, operating system yang lumayan sulit untuk dipelajari. Yang ketiga, kelebihan macOS. macOS tidak mudah terkena virus, dirancang dengan security oriented. macOS tidak diganggu oleh serangan konstan dari PC, virus, dan malware. Namun tidak juga memperlambat tanda dengan peringatan keamanan konstan dan interupsi lainnya. Yang kedua, memiliki high performance, khusus pada macOS X dengan prosesor Intel baru dan inovasi terbaik lainnya. macOS dapat melakukan semua hal yang hanya didapat oleh Mac dengan kecepatan yang menakjubkan. Yang ketiga, user friendly dengan penampilan GUI yang sangat menarik, menjadikan macOS sebagai salah satu OS yang banyak diminati khususnya oleh para graphic designer. Kekurangan macOS. macOS tidak bisa dirakit sendiri karena Apple sudah tidak memberikan lisensi kepada perusahaan lain untuk membuat hardware yang bisa menggunakan macOS. Yang kedua, software macOS tidak begitu lengkap. Pengaruh dominasi Microsoft Windows selama bertahun-tahun membuat user sudah sangat terbiasa dan enggan beradaptasi dengan OS baru. Yang ketiga, biayanya sangat mahal. Yang keempat, hanya berguna untuk graphic designer. Yang kelima, tidak dapat digunakan dalam waktu bersamaan. Yang keenam, softwarenya tidak lengkap dan tidak cocok bermain game karena tampilannya kurang bagus. Oke, saya rasa sekian video dari saya. Jika ada salah kata dan lain-lainnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.